Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai kali ini dengan ngeteh dulu. Tadi sudah ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pakai itu karena seperti di lagunya The Beatles, Girl gitu kan. Baik, ini pagi ini sebetulnya topiknya agak sedikit under the hood ya. Jadi ceritanya saya sedang mencari contoh-contoh untuk data science, untuk mengajar data science. Ada beberapa contoh. Salah satu contoh yang sering saya gunakan adalah Moneyball, yaitu pemanfaatan data science di sports ya, di bidang olahraga. Ini cerita tentang baseball. Itu nanti saya buat videonya terpisah lah ya, cerita tentang buku Moneyball yang kemudian difilmkan. Pemeran utamanya Brad Pitt. Jadi kalau Anda yang lebih senang nonton film, silahkan nonton film Moneyball. Kalau yang mau baca bukunya Michael Lewis ya. Nah, itu satu ya. Tapi ada satu lagi yang menarik, kebetulan saya sedang baca buku ini. Bentar, saya inikan dulu ya. Nah, ini saya sedang baca buku ini, yaitu buku karangan Simon Singh. Simon Singh ini salah satu penulis favorit saya ya. Sebentar, ini kok layarnya agak sedikit salah. Maaf. Ini, oh ya, benar ya. Di layar Anda tampil ini tentang buku Simon Singh. Ada buku Simon Singh and Their Mathematical Secrets. Jadi di buku ini cerita tentang bagaimana di dalam film The Simpsons dan juga Futurama. Futurama itu spin-off filmnya ya. Itu banyak sekali matematik di dalamnya. Kenapa demikian? Karena di dalamnya karena writersnya ya, penulis-penulis yang berada di belakang The Simpsons dan Futurama itu banyak sekali orang yang matematik ya, berlatar belakang matematik. Jadi ngeri kali itu kalau dilihat di dalam filmnya ya. Banyak sekali mathematical ininya ya, cerita matematik di belakangnya. Menarik ya. Nah, di dalam salah satu bagian dari itu ada cerita tentang ini ya, Lisa Simpson. Si Lisa Simpson ini diminta untuk mengelola yang namanya baseball team dari kotanya dia. Nah, kemudian dia kan ya, tadinya dia nggak merasa jagoan ya, tapi gimana caranya? Nah, dia akhirnya melihat bahwa di dalam olahraga itu juga ada statistiknya. Ini kalau dilihat ya, di belah ini ada Moneyball ya. Ini salah satu buku yang dijadikan referensi oleh Lisa Simpson. Ada Schrodinger's Bat. Sebelumnya pemanfaatan statistik di dalam baseball itu di dalamnya ini adalah si Bill James ini ya, yang mula-mula melakukan analisis adalah Bill James. Nah, mereka memang si Bill James ini dan juga nanti Peter Brand ya, yang di dalam film Moneyball itu dia dimeh sama orang-orang. Karena apa? Karena mereka tidak punya latar belakang sports ya. Mereka bukan pemain baseball, mereka bukan jagoan ya di dalam baseball. Mereka hanya orang yang duduk di belakang radio zaman dulu ya, atau di belakang TV melihat gamesnya, kemudian mereka melakukan analisis terhadap statistik ya yang di dalam permainan baseball itu gitu. Jadi nah ini benarkah si statistik itu mempengaruhi olahraga? Tentu saja orang kan math ya. Ini orang yang nggak kenal si pemain-pemain ini, mereka bukan pemain baseball, mereka tidak punya intuisi, tapi hanya berdasarkan angka. Baseball bukan berdasarkan angka, baseball adalah permainan gitu ya. Kami punya 39 tahun, 50 tahun pengalaman dalam recruiting pemain dan seterusnya. Tetapi kok kok kalian malah milih lewat statistik gitu, ya. Dan akhirnya ini ya, kalau ini tutup telinga ya kalau nggak mau dengar ya. Nah, ini dulu ya, ini bocoran ceritanya ya. Bahas statistik itu akhirnya memang menang ya. Jadi ditunjukkan di sini bahwa si Lisa ini juga membawa timnya yang tadinya underdog akhirnya menjadi mau masuk ke final. Nah, final kemudian dia harus menurunkan Bart Simpson. Karena pemain utamanya yang menurut statistik dia itu sakit ya. Sakit sehingga dia harus menurunkan Bart Simpson. Nah, Bart Simpson tuh disuruh sesuai dengan statistiknya.
analisis statistiknya si Lisa ini ya, apakah dipukul, apakah dilepas aja dan seterusnya gitu. Tapi Bart Simpson dia tidak sepakat dengan Lisa Simpson ya. Jadi dia berdasarkan intuisinya. Dan tentu saja akhirnya adalah kalah gitu ya. Jadi jadi ini Dead Homer Society. Nah, itu kayak film ya, Dead Poet Society. Nah, ini banyak sekali. Biasanya kayak gini-gini tuh banyak-banyak plesetannya. Jadi itu kembali lagi soal bagaimana saya berusaha untuk menjelaskan sebuah konsep, yaitu data science, pemanfaatan data di bidang berbagai bidang. Kali ini yang saya ambil contoh adalah di bidang sports, olahraga ya. Jadi itu gitu. Nanti contoh-contoh di bidang olahraga lagi ada, dan nanti juga ada contoh di dalam bisnis, dan kemudian nanti saya juga mau coba buat contoh untuk programmingnya ya. Sedikit contoh programming bagaimana memproses data, visualisasi untuk mendapat get the feeling ya, mendapatkan intuisi dari data, kemudian kita mengambil keputusan, make decision berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan ya, perasaan gitu ya. Baik, itu yang akan saya sampaikan pagi ini. Saya mau habiskan teh saya dulu. Lagi mikir nih, mau buat kopi lagi yang kedua atau jangan dulu ya, nanti siang aja baru kopinya lagi. Baik, selamat pagi, sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.